Hai, selamat datang di Laboratorium Manajemen Menengah Universitas Gunadarma. Kali ini kita akan membahas mata kuliah Manajemen Operasional tentang forecasting atau peramalan. Sebelumnya, kita perkenalan dulu yuk. Ahmad Baikuni sebagai manajer. Rika Hayatunufus sebagai sekretaris. Dian Acifa sebagai employee. Akbar Syaputra sebagai employee. Video ini disupervisi oleh Rizky Apriani, Ridwan Zulfiaga, Fikri Palindi, Cynthia Permatasari. Menurut kamu, apa sih forecasting itu? Kalau belum tahu, yuk kita simak video ilustrasi peramalan empeng bayi di PT Baby Care berikut ini. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oh iya, pagi. Selamat pagi. Maaf Pak, selamat pagi. Maaf saya terlambat. Iya, nggak apa-apa. Silakan duduk. Selamat pagi. Pagi. Baik, jika semuanya sudah hadir, apakah berkas-berkas semuanya sudah siap? Rika? Sudah siap, Pak. Bagian penjualan juga sudah siap untuk menyampaikan materi mereka. Oke, kalau begitu bisa kita mulai. Oke. Pak, sebelumnya selamat pagi. Jadi di sini saya sebelumnya akan mempresentasikan hasil penjualan dari empeng bayi PT Baby Care. Di sini dapat kita lihat adalah grafik penjualan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Berdasarkan grafik yang ada di sini, dapat kita lihat bahwa peningkatan penjualan yang sangat signifikan terjadi antara bulan Maret sampai dengan bulan Juli. Maka dari itu saya menyarankan kepada perusahaan kita untuk melakukan forecasting. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui apakah perusahaan kita itu layak untuk melakukan ekspansi produksi atau tidak. Baik, kalau begitu dari Siva, yang saya akan tanyakan selanjutnya adalah jika kita melakukan forecasting, untuk apa tujuan ke depannya? Sedangkan penjualan kita dari bulan ke bulan itu tidak menentu jumlahnya. Jadi begini Pak, sesungguhnya keuntungan yang dapat kita ambil dari penggunaan forecasting itu cukup banyak. Dengan menggunakan data pendapat konsumen, pendapat langganan, catatan distribusi pendapat, dan juga catatan penjualan, itu kita dapat mengasumsikan bagaimana penjualan yang akan terjadi ke depannya. Nah, asumsi tersebut dapat kita gunakan untuk meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan terhadap perusahaan kita. Lalu selanjutnya, apa yang membuat forecasting ini menurut kamu semakin akurat untuk digunakan dalam penjualan kita? Nah, jadi begini Pak, karena di sini kita menggunakan data penjualan, maka dari itu saya mengusulkan untuk menggunakan metode quantitative time series. Karena kenapa? Di quantitative time series itu kita memiliki 3 metode pendekatan. Nah, dari ketiga metode itu dapat kita lakukan perbandingan mana yang memiliki nilai standar deviasi paling kecil. Dan nilai standar deviasi yang paling kecil itulah yang akan kita gunakan untuk melakukan peramalan kita ke depannya. Nah, untuk melakukan peramalan ke depan tentang forecasting itu kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, Saudara Akbar. Pak, ini data yang sudah kami olah, silakan Bapak lihat sendiri. Oke, saya terima ya.
Baik Pak, dari laporan yang telah saya berikan, Bapak bisa melihat sendiri perbedaan antara standar deviasi yang telah saya buat. Oh iya, dari 3 metode tersebut Bapak bisa memilih mana yang paling kecil standar deviasinya. Dari situ Bapak bisa menentukan keputusan yang akan Bapak ambil di masa yang akan datang. Jadi, menurut Saudara Akbar, apa keputusan yang paling terbaik yang harus kita ambil? Jadi menurut saya Pak, kita harus mengekspansi produksi kita ke depannya. Apabila kita melewatkan kesempatan emas ini Pak, saya rasa kita akan mengalami kerugian yang cukup signifikan. Baik, jika seperti itu menurut kalian, saya akan pertimbangkan kembali dengan divisi-divisi yang lainnya. Terima kasih banyak untuk tinjauannya, dan kalian dipersilakan untuk kembali ke divisi kalian. Menurut kamu, apa sih forecasting itu? Peramalan adalah dugaan terhadap permintaan yang akan datang pada beberapa variabel peramal, biasanya berdasarkan data deret yang didasarkan waktu historis di masa lalu. Tujuan peramalan adalah yang pertama, untuk membantu mengurangi tingkat kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen. Yang kedua, tujuan lainnya adalah untuk mengkaji kebijakan perusahaan atau evaluasi pengaruh di masa yang akan datang. Data-data yang digunakan dalam melakukan peramalan antara lain pendapat konsumen, pendapat langganan, catatan atau pendapat distribusi, catatan penjualan. Ada 3 metode dalam melakukan peramalan, yaitu yang pertama, kualitatif time series atau judgmental, yaitu peramalan yang didasarkan atas data kualitatif pada masa lalu yang didapat dari distribusi pendapat pelanggan. Yang kedua adalah kuantitatif time series atau ekstrapolatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas penggunaan analisa pola hubungan antar variabel yang diperkirakan dengan variabel waktu. Yang ketiga adalah kuantitatif kausal atau metode eksplanatori, yaitu peramalan yang mengembangkan metode sebab akibat antara permintaan yang diramalkan dengan variabel-variabel yang dianggap berpengaruh. Namun, pada hari ini kita akan membahas tentang metode kuantitatif time series. Metode kuantitatif time series dibagi menjadi 3, yaitu metode moving average, metode weight moving average, dan metode single exponential smoothing. Metode moving average adalah suatu metode peramalan dengan mengkombinasikan data dari beberapa periode terbaru atau terakhir, di mana rumusnya adalah MA sama dengan penjualan nyata pada N terakhir dibagi periode N yang digunakan dalam moving average. Weight moving average adalah suatu metode peramalan yang cara perhitungannya hampir sama dengan moving average, hanya berbeda pada adanya penambahan bobot pada setiap data. Rumus WMA adalah WMA sama dengan WT dikali XT ditambah WT min 1 kali XT min 1 ditambah WT min 2 dikali XT min 2, di mana WT adalah bobot terbesar,
WT-1 bobot terbesar kedua, WT-2 bobot terbesar ketiga, XT data periode terakhir, XT-1 data satu periode sebelum periode terakhir, XT-2 data 2 periode sebelum periode terakhir. Single exponential smoothing adalah suatu metode ramalan rata-rata bergerak yang melakukan penimbangan terhadap data masa lalu dengan cara eksponensial. Rumus single exponential smoothing adalah FT sama dengan FT dikurang 1 ditambah alfa dalam kurung AT dikurang 1 dikurang FT dikurang 1 tutup kurung, di mana FT adalah ramalan untuk periode sekarang dalam kurung 1. FT-1 adalah ramalan untuk periode sebelumnya dalam kurung T-1. Alfa adalah smoothing konstan atau porsi perbedaan. AT-1 adalah permintaan nyata periode sebelumnya. Kesalahan peramalan. Ada dua unsur yang harus diperhatikan dalam kesalahan peramalan, yaitu yang pertama, perbedaan antara permintaan nyata dengan peramalan. Yang kedua, arah kesalahan, yaitu apakah permintaan nyata berada di atas atau di bawah peramalan. Suatu ukuran kesalahan yang umum digunakan adalah MAD, yaitu Mean Absolute Deviation. Rumusnya adalah MAD sama dengan sigma kesalahan dibagi N dikurang N, di mana N besar adalah jumlah data penjualan, N kecil adalah jumlah periode. Gimana praktikan? Sudah paham belum dengan materi kita hari ini? Untuk lebih memahami lagi, yuk kita masuk ke pembahasan soal berikut ini. Nah, sekarang perhatikan contoh soal berikut. Berikut adalah data penjualan tiket Manchester United FC. Januari, penjualan tiket 3.000 tiket. Februari, 3.200 tiket. Maret, 3.400 tiket. April, 3.600 tiket. Mei, 4.000 tiket. Juni, 4.500 tiket. Juli, 5.200 tiket. Agustus, 5.500 tiket. Tentukanlah A. Metode moving average atau MA, 2 periode dan buat analisanya. B. Metode moving average 2 periode di mana W1 0,4, W2 0,6 dan buat analisanya. C. Metode exponential smoothing dengan alfa 0,8 dan buat analisanya. Nah, sekarang kita menjawab metode moving average 2 periode. Metode moving average dapat dilihat dari penjumlahan penjualan nyata pada N periode terakhir dibagi penjumlahan periode N yang digunakan dalam moving average. Sekarang kita menjawab MA 2 periode terlebih dahulu. Pertama-tama, buatlah tabel MA 2 periode. Kemudian, isikan kolom bulan dan penjualan sesuai dengan soal. Setelah itu, untuk kolom pergerakan MA 2 periode, bulan Januari dan Februari kalian kosongkan, karena
di soal MA 2 periode, maka 2 periode awal dikosongkan. Kemudian kalian lihat bulan Maret. Bulan Maret, isilah kolom pergerakan MA 2 periode sebesar 3.200 ditambah 3.000 dibagi 2. 3.200 adalah penjualan bulan sebelumnya dan 3.000 adalah penjualan 2 bulan sebelumnya, sehingga menghasilkan 3.100. Sekarang kita beralih ke kolom ramalan. Ramalan isilah sesuai dengan kolom pergerakan MA 2 periode. Untuk mengisi kolom error, kalian mengurangi penjualan pada bulan Maret dikurangi oleh ramalan bulan Maret, sehingga didapat error untuk bulan Maret. Lihat pergerakan MA 2 periode pada bulan Maret sebesar 3.100 dan penjualannya sebesar 3.400. 3.400 dikurangi 3.100, maka didapat 300 untuk kolom error pada bulan Maret. Setelah itu, kalian ikuti langkah tadi hingga mengisi seluruh kolom. Setelah seluruh kolom kalian terisi, maka kalian dapat meramalkan penjualan bulan September. Untuk itu, lakukan cara tadi untuk mengisi kolom peramalan pada bulan September. 5.500 ditambah 5.200 dibagi 2 akan didapat 5.350. 5.500 diambil dari 1 bulan sebelumnya, yaitu Agustus. 5.200 diambil dari 2 bulan sebelumnya, yaitu bulan Juli, dan dibagi 2, yaitu periode yang digunakan. Sehingga ramalan pada bulan September sebesar 5.350. Setelah itu, kalian menjumlahkan kolom error untuk menghitung MAD dari metode MA 2 periode. MAD sama dengan jumlah error dibagi banyaknya bulan dikurangi periode metode MA yang digunakan. MAD sama dengan 3.400 dibagi 8 dikurang 2 sama dengan 566,6. Berarti kisarannya dapat kita lihat dengan cara FT pada bulan September dikurangi MAD lebih kecil dari sama dengan X lebih kecil dari sama dengan FT pada bulan September ditambah MAD. 5.350 dikurangi 566,6 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5.350 ditambah 566,6 sehingga didapat 4.783,33 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5.916,667. Analisisnya adalah, jadi bila menggunakan metode MA 2 periode diramalkan penjualan bulan ke-9 sebanyak 5.350 dengan kisaran penjualan 4.783,3 hingga 5.916,667. WMA 2 periode, di mana W1 sama dengan 0,4. W2 sama dengan 0,6. Pertama-tama, buatlah kolom WMA 2 periode, kemudian isi kolom bulan dan penjualan sesuai dengan soal. Kemudian kita lihat bulan Maret. Untuk mengisi pergerakan WMA 2 periode, isilah 0,6 dikali 3.200 ditambah 0,4 dikali 3.000 sehingga didapat 3.120. 0,6 adalah W2, berarti W untuk bulan sebelumnya.
W2 dikalikan dengan bulan sebelumnya, yaitu Februari. Kemudian 0,4 adalah W1. Berarti W untuk 2 bulan sebelumnya, yaitu bulan Januari. Dari hasil tersebut, isilah pada kolom ramalan. Kemudian, untuk mendapatkan error, kurangi penjualan bulan Maret dengan ramalannya. 3.400 dikurangi 3.120 sama dengan 280. Lakukan cara tadi hingga kalian dapat mengisi seluruh kolom hingga bulan Agustus. Sekarang kita akan menghitung WMA bulan September. 0,6 dikali 5.500 ditambah 0,4 dikali 5.200 sama dengan 5.380. 0,6 didapat dari W2 dan 5.500 dari penjualan bulan sebelumnya, yaitu Agustus, ditambah 0,4 dari W1 dan 5.200 dari penjualan 2 bulan sebelumnya, sehingga didapat 5.380. Setelah semua kolom terisi, maka kalian dapat menghitung penjumlahan dari kolom error untuk menghitung MAD-nya. MAD sama dengan jumlah error dibagi banyaknya bulan dikurangi periode metode WMA yang digunakan. MAD sama dengan 3.180 dibagi 8 dikurang 2 sama dengan 530. Berarti kisarannya dapat kita lihat dengan cara FT pada bulan September dikurangi MAD lebih kecil dari sama dengan X lebih kecil dari sama dengan FT pada bulan September ditambah MAD. 5.380 dikurangi 5.300 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5.380 ditambah 530, sehingga didapat 4.850 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5.910. Analisisnya adalah bila menggunakan metode WMA 2 periode dengan besar masing-masing bobot W1 sama dengan 0,4, W2 sama dengan 0,6, diramalkan penjualan bulan ke-9 sebanyak 5.380 dengan kisaran penjualan 4.850 hingga 5.910. Metode ES dengan alfa 0,8. Pertama-tama buatlah tabel ES. Kemudian isilah bulan dan penjualan sesuai dengan soal. Kemudian lihat pada bulan Februari. Isilah kolom pergerakan ES bulan Februari dengan penjualan bulan Januari. Kemudian isilah kolom ramalan sesuai dengan kolom pergerakan ES bulan Februari. Setelah itu, kalian dapat mendapatkan error pada bulan Februari dengan cara menghitung selisih antara penjualan bulan Februari dengan ramalan bulan Februari. Lihat bulan Maret. Untuk mengisi kolom pergerakan ES bulan Maret, hitunglah 3.000 ditambah 0,8 dikali 3.200 dikurangi 3.000 sama dengan 3.160. 3.000 adalah ES pada bulan sebelumnya, 0,8 adalah alfa, 3.200 adalah penjualan bulan sebelumnya, dan 3.000 adalah ES bulan Februari. Isilah hasilnya pada kolom ramalan. Kemudian kalian dapat menghitung error dengan cara selisih antara penjualan bulan Maret dengan ramalannya. Lakukan
Lakukan cara tersebut untuk mengisi seluruh kolom. Setelah seluruhnya terisi, kita dapat menghitung ramalan bulan September. 5036,38 ditambah 0,8 dikali 5500 dikurang 5036,38 sama dengan 5407,27. 5036,38 adalah ramalan bulan Agustus. 5500 adalah penjualan bulan Agustus. 5036,38 adalah ramalan bulan Agustus. Dan didapat hasil 5407,27. Setelah kita menghitung ramalan bulan September, jumlahkan seluruh error untuk menghitung MAD-nya. MAD sama dengan jumlah error dibagi banyaknya bulan dikurang periode yang kosong. MAD sama dengan 3009,59 dibagi 8 dikurang 1 sama dengan 429,94. Berarti kisarannya dapat kita lihat dengan cara FT bulan September dikurang MAD lebih kecil dari sama dengan X lebih kecil dari sama dengan FT ditambah MAD. 5407,27 dikurang 429,94 lebih kecil dari sama dengan X lebih kecil dari sama dengan 5407,27 ditambah 429,94. 4977,337 kurang dari X kurang dari sama dengan 5837,16. Bila menggunakan metode ES, analisisnya adalah bila menggunakan metode ES dengan alfa 0,8 diramalkan penjualan bulan ke-9 sebanyak 5407,27 dan kisaran penjualan antara 4977,33 hingga 5837,16. Pertama-tama, bukalah software WinQSD dengan cara pilih Start, pilih All Program, kemudian pilih WinQSD. Kemudian, bukalah aplikasi Forecasting. Setelah muncul Windows Forecasting, untuk memulai problem solving, pilih menu File, kemudian New Problem. Karena kita menggunakan Time Series Forecasting, maka pilih Time Series Forecasting. Kemudian masukkan problem title, time unit, dan number of time unit sesuai dengan soal. Setelah itu, masukkan data observasi penjualan pada kolom historical data. Untuk memulai peramalan, pilih menu Solve and Analyze. Pilih Perform Forecasting. Untuk menghitung dengan metode MA, pilih Moving Average. Kemudian masukkan Number of Period to Forecast 1 dan Number of Periods in Average 2. 1 adalah jumlah periode yang diramalkan, 2 adalah pergerakan. Kemudian klik OK untuk melihat hasil. Untuk menghitung dengan metode WMA, pilih Wage Moving Average.
Kemudian isi number of periods to forecast 1 dan number of periods in average 2. 1 adalah jumlah periode yang akan diramalkan, 2 adalah jumlah pergerakan. Untuk memasukkan wage atau beban, pilih enter moving average wage, kemudian urutkan berdasarkan yang terkecil terlebih dahulu. Untuk periode 1, 0,4 dan periode 2, 0,6. Klik OK untuk melanjutkan dan tekan OK pada form forecasting tetap. Dan yang terakhir, untuk menghitung dengan menggunakan metode SES, pilih Single Exponential Smoothing dan isi number of periods to forecast 1, smoothing constant alpha 0,8. 1 adalah jumlah periode yang akan diramalkan, 0,8 adalah alpha. Kemudian klik OK untuk melihat hasil.